Dicek-cek sampai puluhan dokter juga nggak akan ketahuan, karena itu kan ada bukan penyakit alam, penyakit dari ilmu gaib yang memang tidak bisa dideteksi oleh dokter. Hola netizen yang tercinta. Sebelum meninggal, Steffi Agnesia mengaku dirinya mendapat santet dari seseorang. Pengakuan ini ternyata dibenarkan ahli spiritual Panglima Langit. Meski tidak mengenal secara langsung, Panglima Langit mengaku dirinya mengetahui Steffi Agnesia dari media sosial. Menurutnya, jika seseorang meninggal diakibatkan karena serangan santet, maka orang tersebut akan meninggal secara tidak wajar. Panglima Langit merasa kepergian Steffi Agnesia untuk selamanya itu ada yang janggal. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada kabar berita duka dari Steffi Agnesia yang kabarnya dia diguna-guna. Nah, ini juga sempat viral kemarin beberapa bulan yang lalu sebelum dia meninggal. Itu dia posting di instastory-nya dia gitu loh, ngebahas kalau misalkan dia diguna-guna sama salah seorang perempuan yang pengen membuat keluarganya hancur dan dia tinggal gitu kan. Nah, balik lagi ke Castle, ke Bobo atau ke Rita Warintil yang juga meninggalnya karena diguna-guna. Jadi, believe it or not, aku orang Kalimantan, aku percaya banget sama yang namanya guna-guna. Karena memang dari kecil aku bertumbuh kembang di Kalimantan, aku sudah biasa dengan hal-hal seperti itu gitu kan, melihat hal-hal seperti itu. Dan akhirnya aku ngalamin waktu pas aku tinggal di Bali. Waktu pas aku di Bali itu, aku buka usaha. Kalian bisa bayangin nggak? Itu warungku serame mungkin, nggak pernah sepi warung makanku. Tapi ada beberapa hari itu bener-bener nggak ada orang sama sekali datang. Jadi orang setiap lewat depan warungku tuh ngelihat warungku tuh tutup gitu loh. Udah gitu di depan, memang Allah mau nunjukin kali ya, di saat aku ada jalan aku mau pergi ke pasar kan, tiba-tiba aku bisa-bisanya melencengin motor ke depan warung, tiba-tiba aku ke tabrak sama batu bata gitu. Aku bilang, batu bata siapa naruh di sini sih? Udah aku berhenti. Pas aku buka batu batanya itu ada pembalut wanita yang masih ada darahnya, yang kotor, yang masih belum dibersihkan sama ada tanah. Entah itu tanah kuburan, entah apa, aku nggak tahu, dan aku spontan langsung bakar. Dan di salonku juga itu bener-bener sering banget stafku tiba-tiba lewat bawa bangke, tiba-tiba di jemuran handuk kita nggak ada laki-laki di salon itu, tiba-tiba ada celana dalam laki-laki warna hitam. Jadi bener-bener sering banget ngedapat hal-hal yang seperti itu. Dan akhirnya bener-bener yang fun fact-nya itu, aku pas di saat aku buka klub jam 7 tank itu klubku kebakaran. Jadi kalau misalkan kita mau dilihat dengan kasat mata, pasti ya mungkin musibah gitu kan, entah konsleting listrik atau apapun. Tapi kalau misalkan secara tidak kasat mata, karena aku sudah pergi berobat ke Kalimantan, itu dikerjain sama 3 orang, dan aku sudah tahu 3 orangnya itu aku nggak akan mau balas dendam dengan cara hal yang sama seperti dia, karena I believe God. Walaupun aku seperti ini, aku percaya sama Allah gitu loh. Aku masih sholat juga, aku masih kayak ngaji, aku masih melakukan hal-hal yang dilakukan sama umat muslim. Jadi aku pikir aku nggak mau gitu loh, udahlah cukup aku menjadi dosa, aku membuat dosa dengan kehidupanku menjadi seorang transgender. Aku nggak mau lagi membuat dosa dengan kayak ngebalas kejahatan orang dengan hal yang musyrik seperti itu. Jadi waktu pas aku berobat, kalian bisa bayangin itu hari panas Singkawang. Kalau yang tahu Singkawang itu panas banget ya. Aku berobat itu panas, nggak ada badai, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba pas aku duduk, aku lagi mau dimandiin, angin itu di atas kepalaku berputar angin di atas kepalaku. Jadi bener-bener cuma di atas kepalaku aja, itu pohon-pohon semuanya kena angin berputar. Videonya sampai saat ini pun aku masih ada save gitu loh, untuk video yang pas aku lagi dimandiin itu di sekitaranku aja anginnya berputar. Jadi percaya tidak percaya,
percaya kita ini hidup berdampingan, bukan hanya hidup berdampingan sama sesama manusia aja, tapi sama hal-hal yang seperti itu, yang mistis, sama makhluk gaib, sama jin dan lain-lain gitu loh. Dan kalau orang yang mungkin gue nggak percaya sama yang seperti itu, ya mungkin karena kamu belum pernah mengalami dalam kehidupan kamu. Tapi untuk aku pribadi, aku percaya banget sama hal mistis, sama hal goib, sama yang namanya santet, sama hal-hal yang seperti itulah ya, karena aku memang pernah mengalami. Jadi yang bener-bener mau dihajar itu sama aku itu mentalku. Jadi mentalku mau dihajar, aku mau dihancurin, usahaku, mereka nggak mau ngeliat usahaku maju gitu loh, karirku mau dihancurin, diriku pun mau dihancurin gitu loh. Jadi bener-bener ya mentalku bener-bener mau dihancurin gitu. Tapi ya alhamdulillahnya aku masih percaya sama Allah, aku masih berpegang teguh dengan agamaku. Akhirnya kayak aku nazar, terus aku kayak kadang aku wirid kalau habis sholat gitu, aku masih juga sholat walaupun tidak 5 waktu gitu kan. Aku masih melakukan hal-hal yang baik dalam agamaku, dan akhirnya alhamdulillahnya sampai saat ini aku tidak pernah lagi mengalami hal-hal seperti itu. Walaupun aku tahu pasti banyak orang yang coba ingin menghancurkan aku, ingin menjatuhkan aku. Wallahu alam ya. Jadi gini ya, aku nggak percaya kalau almarhum itu meninggal karena kanker serviks. Menurut aku ya, itu cuma sebuah pengalihan isu, supaya isu yang beredar selama ini orang tuh punya mindset, oh ternyata itu. Jadi aku merasa seperti itu. Jadi kalau menurut aku ya, almarhum itu kan udah meninggal, terus meninggalkan seorang anak juga. Jadi nggak usah dialih-alihkan atau diada-adain isunya ya. Didoakan almarhum tenang di sana, anak-anaknya, terus suaminya juga kuat menghadapi ini. Jadi teman-teman kan tahu semua ya, almarhumah itu pernah bicara apa. Coba cek TikToknya dia ya. Postingan terakhir tuh ada benda apa di belakangnya, boleh dicek ya. Terus almarhumah juga sempat banyak sekali videonya kalau beliau itu merasa dikirim-kirimin ilmu goib ya, ilmu goib baik lewat mimpi, dan beliau tuh sudah tahu orangnya siapa. Dan ya menurut pengalaman aku, kalau orang tuh udah sering kita sakit terus sering kita mimpin orang tersebut, berarti memang yang di atas itu sudah menunjukkan bahwa orang itu sedang jahat sama kita, ya kan? Kalau kita sakit-sakit merasakan sesuatu hal yang aneh. Dan apa ya, aku kasih tahu ya, seperti halnya di kampung aku ya, misalkan orang tidak suka dengan kita, orang tersebut bisa merancang kematian bagi kita dengan cara dia pergi ke dukun, terus sesuai permintaannya dukun itu akan menjawab. Misalkan, aku benci dengan ini, aku mau dia mati ya, aku mau dia nggak ada aja di bumi ini, dengan cara entah tabrakan ke, entah jatuh di kamar mandi ke, entah terkena penyakit apa ke, bisa seperti itu. Di kampung aku banyak teman-teman seperti itu. Ternyata ke dokter nggak ada penyakit, tapi perutnya membesar, tiba-tiba meninggal, ya kan? Ternyata diselidiki memang ada orang yang dulu pernah berantem, nggak suka sama dia, terus ngirimin dia seperti itu. Nah ada juga yang udah pergi, kepalanya pusing terus, mual, kadang muntah apa segala macam. Ternyata ke dokter nggak ada penyakitnya. Dicek sampai puluhan dokter juga nggak akan ketahuan, karena itu kan ada bukan penyakit alam, penyakit dari ilmu goib yang memang tidak bisa dideteksi oleh dokter, ya kan? Terus apalagi, jadi kalau almarhumah meninggal pendarahan, itu kan bisa saja, ini bisa saja ya, bisa saja memang sudah dirancang untuk pendarahan. Jadi kalau kita tuh ke dukun, terus kita ngirimin ilmu goib sama orang, bisa saja kita merancang, meminta kepada dukun tersebut bagaimana kita harus merancangkan kematian seseorang ya. Dan teman-teman kan tahu, beliau sempat ngomong ada 10 orang lebih ya meriksa tubuhnya, tapi nggak ketemu penyakit apapun. Beliau tuh sehat. Dan kalau memang kanker serviks ya, aku kan orang yang sering sekali membantu orang-orang sakit di Sulawesi Tenggara. Kalau orang sakit itu ada ciri-cirinya, bukan segar begitu ya.
bukan sekedar begitu sayang ya. Terus beliau kan sempat mengatakan bahwa sudah 4 tahun dan beliau almarhumah juga sempat mengatakan bahwa 4 tahun nggak teleponan dengan suaminya yang sering disebut itu hanya gara-gara almarhum bikin story, terus yang ono langsung merasa kok bikin story gitu loh, padahal kan almarhum nggak nyebut inisial, nggak nyebut nama, kok dianya merasa, berarti kan memang benar ya kan. Kalau kita nggak ngerasa, orang tuh bikin story ngapain kita merasa ya kan. Terus yang berikutnya lagi, almarhumah tuh memang sudah sering mimpiin orangnya siapa ya kan. Dan di video lainnya almarhumah mengatakan orang tersebut bukan cuma ingin usahanya beliau almarhumah itu sepi, tapi juga pisah dari suami, bahkan orang tersebut ingin meniadakan dia dari bumi ini, dan sekarang sudah kenyataan. Dan kalau memang, maaf ya aku nggak sebut nama ya, tapi kalau memang bukan dia ya teman-teman ya, kok 2 jam almarhumah nggak ada storynya. Beberapa netizen tuh mengatakan, kalau aku sih nggak lihat, tapi ada beberapa netizen aku lihat di komentarnya, 2 jam almarhumah nggak ada story kan di IG-nya. Alhamdulillah manjur, itu perlu itu ya. Jadi orang tuh kalau maling nggak mungkin ngaku lah, sama saja mempermalukan dirinya. Tapi kan kita bisa menyelidiki dari gerak-geriknya, dari kata-katanya ya kan, dari segala macam, dan itu kan secara nggak langsung tercermin teman-teman ya. Karena kita kan udah cerdas zaman ini, walaupun kita bukan istilahnya orang-orang yang punya ilmu gaib, bisa melihat, bisa apa, tapi kan kita punya hati dan nurani ya kan. Hati dan nurani dan pikiran, kita bisa ngelihat orang gitu loh ya. Jadi kalau menurut aku jangan dialihkan isunya, kasihan kan ya kan. Dan almarhumah sendiri kan mengatakan beliau tuh dicek sama dokter nggak ketahuan ya kan, nggak ketahuan penyakitnya apa ya kan. Jadi aku percayalah sama almarhum, semoga almarhum tenang, suaminya juga kuat, anak-anaknya sehat. Dan semoga, aku minta sih, kalau aku sih pribadi meminta benda-benda yang sudah dicurigai diselidiki aja di polisi. Kayak semacam CCTV itu diselidiki aja. Karena ya semasa almarhumah hidup sempat nyebutin CCTV bahwa dia tuh sempat ngeliat apa gitu, entah buang apa, entah apa di situ, di CCTV ada. Coba CCTV di rumahnya itu dibuka, terus dicek. Terus polisi selidiki riwayat-riwayatnya, ribut sama siapa, terus segala macam ya kan. Orang-orang yang sudah dicurigai coba diselidiki ya, daripada ngalihin isu nggak jelas, supaya juga orang nggak sembarang pakai kuasa-kuasa goib begitu. Kalau menurut aku sih ya. Thank you.